Gerakan harga batu bara dan juga nilai tukar rupiah begitu yang melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Anda mungkin bisa menggambarkan seperti apa kondisi ini mungkin bisa memberikan sebuah keuntungan tersendiri begitu ya bagi industri di tanah air dan juga tentunya bagi perekonomian di tanah air. Saya akan ke Pak Fadil terlebih dahulu, silakan Bapak. Ya, saya kira akibat daripada depresiasi nilai tukar rupiah ini terhadap dolar atau dolar yang menguat ini seperti pisau bermata dua sebenarnya kan terhadap perekonomian kita itu. Untuk sektor-sektor yang berorientasi ekspor ya itu mungkin merupakan berkah gitu kan. Ini akan meningkatkan daya saing kita dan kemudian juga akan meningkatkan ekspor kita dan seterusnya. Seperti ini terjadi pada komoditas batu bara, nikel maupun tembaga gitu. Dan juga sebenarnya komoditas lainnya seperti sawit gitu kan, ataupun yang berasal dari sumber daya alam yang disebabkan gitu. Tapi kemudian kan perekonomian kita juga banyak komponen impor ya kan. Nah, komponen impor itu menjadi lebih mahal akibat daripada pelemahan nilai tukar itu, sehingga biaya produksi di dalam negeri ya itu juga akan meningkat gitu. Dan pada gilirannya ini juga akan membawa dampak kepada inflasi ya kan, daya beli dan seterusnya. Nah, sehingga seperti itu kita ingin melihat sebenarnya bagaimana komposisi ekspor kita dan impor kita ini seperti apa gitu. Jadi kalau misalnya komposisi ekspor kita lebih besar daripada impor, ya mungkin itu net benefitnya itu dengan adanya pelemahan nilai tukar ini akan lebih besar dibandingkan pada biayanya begitu kan. Oke. Nah, tapi kan dampak lanjutannya juga harus kita lihat gitu ya, multiplier efek daripada barang-barang yang kita impor yang terpengaruh terhadap biaya produksi, kemudian inflasi, daya beli dan seterusnya itu. Jadi saya kira yang penting itu menurut saya bukan masalah depresiasi ataupun apresiasi gitu ya, tetapi mungkin yang kita perlukan itu adalah stabilisasi Ya, gitu, stabilisasi, ya kan? baik. Dalam jangka waktu yang cukup lama gitu, sehingga memberikan kepastian baik kepada importir maupun kepada eksportir. Dari sisi pengusaha sendiri, Bapak begitu ya Pak Hendra, dari sisi pengusaha di sektor komoditas, mining begitu, Anda melihat dengan adanya kondisi yang ada saat ini sebetulnya seperti apa yang dirasakan dampaknya oleh para pengusaha Bapak? Iya, tadi seperti yang disampaikan Pak Fadil, memang kondisi ekonomi ini bagi pedang bermata dua juga bagi pelaku usaha. Tadi komponen impor juga meningkat ya, apalagi penggunaan bahan bakar ya, antara lain itu di sektor pertambangan itu sangat besar ya. Itu range-nya bisa 25-35% ya, komponen biaya bahan bakar. Jadi kenaikan biaya bahan bakar itu berpengaruh penting. Kemudian alat-alat berat itu komponen impornya itu sangat besar ya. Dan jadi depresiasi rupiah juga sangat berpengaruh. Kemudian biaya-biaya operasional juga terus meningkat setiap tahun ya. Biaya penambangan itu pasti meningkat. Oke. Antara lain stripping rasio itu semakin besar sehingga jarak untuk membuang disposal area ya untuk ore itu juga semakin jauh sehingga itu cost-nya juga meningkat. Kemudian untuk sektor batubara dan juga mineral ya, tahun lalu tahun 2022 tarif royaltinya udah lumayan tinggi ya, hampir 2 kali lipat ya. Sehingga bebannya sangat terasa jika harga itu tertekan. Tahun 2022 kita diberkahi dengan harga bagus, 2023 dia kemudian berangsur-angsur turun, dan 2024 secara rata-rata ini masih lebih rendah dibanding 2023. Meskipun kalau kita lihat tren dalam 3 bulan terakhir ini tren harga terus menurun, kenaikan yang terjadi kemarin ini masih kita masih melihat ya apa trennya ini berkelanjutan, tapi rasa-rasanya dalam beberapa pekan ke depan tren harga batu bara masih cukup kuat seperti itu ya. Oke, baik Pak. Seperti yang disampaikan oleh Pak Fadil tadi, pisau bermata dua begitu. Di satu sisi menikmati dari
dari hasil ekspor sendiri begitu, di mana diuntungkan juga dengan adanya depresiasi nilai tukar, tapi di sisi lain tadi dengan adanya komponen impor yang cukup besar begitu ya bagi operasional perusahaan dan juga pertambangan begitu. Ini juga menjadi sebuah pertimbangan tersendiri. Tapi ketika kita hitung-hitung Bapak, baik mungkin dari sisi kenaikan cost yang dirasakan begitu dengan depresiasi rupiah sendiri, tadi Anda menyebutkan ada dari bahan bakar, kemudian juga pembuangan ke disposal area dan juga lain sebagainya. Nah, ini ketika di total sejauh ini kenaikan cost-nya seperti apa Bapak? Seberapa besar? Itu tergantung ya dari masing-masing penambang. Karena kan skala penambang berbeda-beda ya. Skala penambang, jadi nggak ada rule of thumb-nya kenaikan sekian itu berapa besar profit margin dari masing-masing perusahaan, itu nggak ada rule of thumb-nya. Karena itu sangat tergantung oleh cadangan perusahaan, stripping ratio, kemudian operasional mereka. Jadi memang perusahaan-perusahaan yang setelah punya skala ekonomi yang lebih besar, mereka lebih efisien. Jadi kenaikan depresiasi tersebut, apalagi juga diimbangi dengan kenaikan biaya, mereka bisa lebih sustain ya. Tapi kalau perusahaan-perusahaan yang skala kecil, skala menengah, yang cadangannya nggak banyak, nah itu mereka yang lebih terdampak. Apalagi cash flow perusahaan juga agak terganggu ya dengan adanya aturan DHE yang mungkin nanti akan kita bicarakan. Nah ini, jadi dari sisi perusahaan, kita sangat concern dengan terjadi kenaikan terhadap biaya operasional ya. Pengelolaan cash ini makin menantang, kewajiban-kewajiban ke pemerintah terus meningkat ya, sementara harga ini masih sangat fluktuatif. Dengan adanya devisa hasil ekspor yang diparkir di dalam negeri, ini juga bisa memperkuat begitu posisi rupiah kita. Nah, tapi di satu sisi di tengah tadi ya tantangan yang juga dialami oleh dari para pelaku usaha begitu, dari industri, dan tadi ya tekanan terhadap ataupun juga ekspektasi terhadap langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh otoritas untuk menstabilkan nilai tukar rupiah. Seperti apa Anda menilai aturan DHE ini diterapkan dalam kondisi yang ada saat ini, Pak Fadil? Ya, saya kira aturan DHE itu ya, kalau dilihat secara makro begitu, perekonomian, manfaatnya untuk perekonomian kita itu bagus ya, saya kira. Tapi kan kita juga harus mengetahui kondisi dan karakteristik daripada masing-masing industri tersebut. Jadi tidak seperti yang dibayangkan misalnya di beberapa industri itu, ketika mereka itu menerima hasil devisa ekspornya itu sebenarnya langsung kayak masuk ke dalam satu escrow account, kemudian langsung ini lagi dia itu memiliki kewajiban yang sudah harus dijalankan gitu kan, sehingga kemudian kadang-kadang ya tidak ada yang tersisa daripada marginnya itu relatif kecil lah gitu ya kan. Nah sekarang dengan adanya misalnya kewajiban untuk membayar kredit dan seterusnya lah gitu kan. Nah, dengan adanya kewajiban untuk menyimpannya di sistem keuangan kita ya kan. Nah, kewajiban-kewajiban itu kan harus ditanggung dulu oleh si pengusaha, gitu kan. Nah, jadi sehingga itu akan menambah cost fund-nya dari pengusaha itu sendiri, gitu kan. Nah, oleh karena itu menurut saya, kalau misalnya pemerintah itu mau atau memang sudah menjalankan kebijakan ini, yang harus kita lihat itu adalah harus ada insentif, gitu, ya, yang lebih besar dibandingkan kalau misalnya tidak ada kewajiban DHE itu, ataupun kalau misalnya si eksportir ini menyimpan dananya itu di luar negeri gitu ya kan, sehingga dengan kemudian dia masih bisa terkompensasi gitu kan dengan adanya insentif yang diberikan kalau dia menyimpan di dalam negeri. Oke, baik, ini insentif artinya secara fiskal atau seperti apa Bapak? Ya, insentif dari sisi ininya, return-nya, misalnya kan bunganya, ya kan. Kemudian juga ada pajaknya. Kalau di Singapura itu kalau nggak salah tidak ada pajak terhadap itu, gitu kan. Dan juga bunganya itu lebih besar dibandingkan dengan bunga yang disediakan oleh perbankan kita dan Bank Indonesia.